channel Kumahada Mangcu. Pada kesempatan kali ini saya akan merekap film yang berjudul Mythica the Darkspore yang rilis tahun 2015. Bercerita tentang 4 sekawan yang berusaha mengumpulkan 4 pecahan batu ajaib dan berbahaya lalu menghindarkannya dari tangan yang salah. Nah, karena ini ada 2 series, jadi pasang telinga kalian baik-baik, pahami, cermati, rasakan sensasi dalam film ini, dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Film ini diawali dengan seorang penyihir menuju ke suatu tempat sesuai dari petunjuk petanya. Dia kemudian masuk ke dalam lorong ajaib mirip portal berwarna biru dan menemukan seekor naga besar ada di hadapannya. Sang penyihir itu lalu menunjukkan sebuah batu bersinar dari sakunya, tapi yang terjadi dirinya malah dihap, dan inilah Mythica the Darkspore. Scene kemudian berpindah pada seorang perempuan bernama Tila yang tampak bersedih karena terbunuhnya Sherin yang tak lain adalah saudara perempuannya. Semua kejadian mengerikan yang telah menimpa kakaknya itu selalu teringat sehingga dia pun belum bisa menerimanya. Sementara di tempat lain, Chain dan Dagon yang masih menyesali kematian Sherin memilih untuk minum sampai pada ngahuleng. Di sana, Chain menyebut Merrick sebagai dalang tewasnya Sherin. Entah karena apa, tapi mendengar itu, Merrick yang kesal pun meninggalkan mereka untuk menyendiri. Dalam kesendiriannya, Merrick tak sengaja melihat seekor kelinci. Ia pun langsung membunuh kelinci tersebut, lalu ia bawa pulang untuk makan malam. Menunggu dagingnya matang, Merrick memutuskan untuk tidur sebentar, tapi tiba-tiba seorang laki-laki misterius datang dan langsung mengambil jantung Merrick. Sontak Merrick pun seakan terhisap jiwanya, tapi ternyata itu hanyalah mimpi. Merrick yang panik pun segera meninggalkan gua itu, dan di tengah jalan Merrick bertemu dengan temannya yaitu Gojun. Ia juga seorang penyihir. Di hutan, Merrick menceritakan mimpinya tadi kepada Gojun bahwa ada seorang laki-laki misterius berusaha membunuhnya. Mendengar hal tersebut, Gojun pun memberitahu kalau laki-laki itu pasti Zorlok, penyihir kegelapan. Gojun pun akhirnya menceritakan kisah di 80 tahun yang lalu, di mana Zorlok dan para penyihir yang lain berhasil menemukan jantung Raja Kegelapan atau yang biasa disebut dengan The Darkspore. Saat itu Zorlok berniat membangkitkan Darkspore agar kekuatannya bisa bertambah besar dan tidak terkalahkan. Tapi beruntung Gojun mampu menggagalkan rencana Zorlok dan membawa pergi benda berbahaya itu. Akibat dari kejadian itulah terjadi perang besar guna merebut Darkspore. Tapi Gojun bergegas pergi dan dibantu oleh penyihir yang lain, dia memecah Darkspore menjadi 4 bagian dan membawanya ke 4 penjuru dunia agar tak ada siapapun yang menemukannya. Gojun juga memberitahu kalau Merrick memiliki kekuatan yang dibutuhkan oleh Zorlok untuk menemukan 4 bagian Darkspore. Merrick sendiri juga ingat kalau dulu gara-gara kekuatannya dia sampai membawa pria bermata kuning yang bernama Kiskumen yang tak lain adalah anak buah Zorlok untuk membunuh Sherin. Maka dari itu Gojun pun menawarkan bantuan untuk mengajari Merrick bagaimana mengendalikan kekuatannya tersebut agar tidak disalahgunakan. Singkat waktu, pagi pun tiba, dan terlihat Ten masih saja menghabiskan waktunya untuk mabuk-mabukan, sedangkan Dagon menghabiskan waktunya dengan tidur bersama wanita-wanita haram. Beberapa saat kemudian, Merrick mendatangi Ten dan mengajaknya bertemu dengan Dagon, di mana Dagon menunjukkan sebuah benda aneh yang setelah diamati, Merrick langsung melumurinya dengan tinta. Ketika dijiplak ke kertas, ternyata benda tersebut adalah sebuah peta menuju Mondiata, sebuah kota kuno yang menjadi tempat disembunyikannya pecahan Darkspore kedua. Awalnya Merrick berencana untuk menunggu Gojun datang membantu, tapi karena tak ingin membuang-buang waktu dan keduluan Kiskumen, dirinya pun memutuskan untuk pergi sekarang dan akan menemui Tila untuk mengajaknya bergabung, walaupun dia sendiri tidak tahu apakah Tila sudah memaafkannya atau tidak. Singkatnya, Merrick sampai di tempat Tila akan mengkremasi jasad Sherin. Perlahan, Merrick mencoba menjelaskan kedatangannya, yaitu ingin mengajak Tila mencari keberadaan Darkspore. Dia juga meminta maaf atas kelalaiannya waktu itu menggunakan kekuatan hingga Sherin pun menjadi korban. Di sini Tila memang masih marah kepada Merrick, tapi dia akan tetap ikut dalam perjalanan menuju Mondiata karena ingin mendapatkan Darkspore dan membawanya ke Paladin, tempat teraman untuk menyimpannya. Dugaan Merrick ternyata benar. Kini Kiskumen dan pasukan orknya sedang dalam perjalanan menuju Mondiata untuk mengambil Darkspore. Tapi untungnya Merrick dan kawan-kawan sudah dalam perjalanan juga menuju tempat tersebut. Di dalam perjalanan, Merrick dan kawan-kawan mendengar suara mencurigakan dan setelah dicek ternyata itu adalah sekumpulan peri yang sedang menawan seseorang.
Merrick dan Ten pun berusaha untuk melawan para peri, sedangkan Tila mencari ramuan untuk melumpuhkan para peri. Ramuan itu lalu dilempar dan muncul asap yang dimana ketika para peri menghirupnya, mereka pingsan dan seseorang yang ditawan pun bisa diselamatkan. Pria itu bernama Cole dan dia mengenalkan dirinya sebagai seorang Garundan yang disebut oleh Dagon sebagai penjahat. Tapi Merrick yang yakin kalau dia tidak jahat pun menyuruh Dagon dan Ten untuk menurunkan senjata mereka dan mulai bertanya apakah Cole melihat Kiskumen apa tidak. Dia juga memberitahu tentang misinya yang akan pergi ke Mondiata. Cole kemudian menjawab jika ia tak melihat Kiskumen, tapi sebagai balas budi, Cole bersedia ikut ke Mondiata dan membantu Merrick untuk mendapatkan The Darkspore. Malam harinya, Merrick dan kawan-kawan memutuskan untuk beristirahat dan ketika sedang berbincang-bincang, secara tidak sengaja Merrick dan Cole saling bertatapan dan hal itu sangat membuat Dagon cemburu, sehingga dia pun langsung pindah di antara mereka berdua. Namun karena merasa canggung, Dagon pergi dan membiarkan Merrick berduaan dengan Cole. Dalam perbincangannya, Cole memberikan jimat berharganya untuk Merrick, karena dia percaya karena dia percaya jika benda tersebut bisa melindungi Merrick. Tapi Merrick menolak karena dia yakin jika jimat itu pasti sangat berharga bagi Cole. Sedangkan di sisi lain, niat ingin menemani Tila membersihkan badan, dia malah disuguhi produk yang membuatnya tercengang. Rasa ingin langsung melahap, di belakang muncul Dagon yang sengaja mengganggu, sontak Tila pun pergi dari tempat tersebut. Esoknya, ketika Ten baru saja terbangun, tiba-tiba sudah terpasang perangkap yang membuat dirinya dan Dagon yang ingin menolong terjebak. Cole yang melihat itu pun berniat untuk menolong, tapi datang dua wanita asing yang langsung menyerangnya. Satu yang lain juga langsung membekuk dan menangkap target mereka, yaitu Merrick. Dagon dan kawan-kawan yang tak bisa melawan pun akhirnya diikat di pohon, sedangkan dua wanita itu pergi bersama Merrick. Di jalan, wanita itu memberitahu kalau mereka disuruh oleh seseorang untuk menangkap Merrick sebab Merrick akan dijadikan budak. Tapi karena di perjalanan mereka melihat Kiskumen dan para orknya, dua wanita yang takut itu pun memilih untuk bersembunyi. Memiliki kesempatan untuk kabur, mereka sengaja berteriak agar para ork tahu dan dia yang sudah punya kesempatan kabur langsung lari dan akhirnya bertemu dengan teman-temannya. Di sana, Merrick langsung memberitahu kalau mereka harus segera melanjutkan perjalanan sebelum Kiskumen tiba. Cole kemudian memberikan rute lain yang tidak mungkin diketahui oleh Kiskumen, yaitu Don Kerbos atau tempat kediaman para makhluk rawa. Di tengah perjalanan, Ten yang berada paling belakang tiba-tiba merasa aneh dan yakin kalau ada seseorang yang telah mengikutinya. Sehingga Ten pun kemudian maju ke posisi paling depan, sedangkan Tila berada di paling belakang. Dan ternyata benar, sampai di tengah semak-semak muncullah para ork yang langsung mengepung Merrick dan kawan-kawan dan membuat suasana menjadi semakin menegangkan. Melihat teman-temannya kewalahan, Merrick pun berusaha menggunakan kekuatannya. Namun ternyata Merrick tidak bisa mengontrol kekuatannya itu sehingga energi teman-temannya pun ikut terserap. Beruntung Cole yang tidak ikut terserap energinya dengan cepat menyadarkan Merrick bahwa dia harus mengontrol kekuatannya agar tidak mengikuti jejak Kiskumen. Setelah berhasil mengalahkan para ork, mereka segera pergi dari tempat itu, tapi dari kejadian tadi, jari jemari Dagon menjadi hitam dan mati rasa. Karena Merrick terus disalahkan, Merrick kemudian berusaha menjelaskan kepada teman-teman bahwa sekarang Kiskumen telah mengetahui keberadaannya. Kenapa? Karena Kiskumen adalah seorang nekromansi atau orang yang pandai meramal sama seperti Merrick. Maka dari itulah Kiskumen bisa dengan mudah melacaknya. Singkat waktu setelah melakukan perjalanan selama berjam-jam, akhirnya mereka tiba di Mondiata. Ya betul, ini adalah tempat yang kita lihat di awal film tadi. Namun Merrick tak kunjung mendapatkan petunjuk bagaimana cara membukanya. Di tengah upaya Merrick memecahkan teka-teki pada simbol di peta, Merrick menyuruh Tila untuk mengambil Darkspore sebelum dirinya mengambil benda tersebut. Karena jika Merrick melakukan itu, maka Kiskumen akan mengetahuinya juga. Singkatnya, setelah berpikir cukup lama, akhirnya Merrick mengerti bagaimana caranya masuk ke portal, yaitu dengan mengitari batu yang ada di sekitarnya. Tapi tidak disangka jika Kiskumen dan pasukannya datang dan langsung mengepung mereka. Karena kini mereka sudah terkepung, Kiskumen pun menyandra Tila, melukai tangannya dengan belati beracun agar Merrick mau mengambilkan Darkspore untuknya. Sebenarnya Tila sudah melarang Merrick, tapi karena tidak ingin Tila celaka, dia dan yang lain dengan cepat masuk ke portal itu dan berusaha mengambil Darkspore. Mereka kemudian kembali melanjutkan perjalanan ke tempat yang penuh dengan harta karun. Di atasnya juga ada lubang untuk meloloskan diri, tapi ternyata ada naga yang bangun dan langsung menyerang mereka. Mereka yang belum
belum sempat mendapatkan Darkspore pun terpaksa kabur dari tempat itu dan berhasil keluar. Tapi ternyata si naga masih mengejar mereka, membuat Cole berusaha melawannya. Merrick yang sadar jika Darkspore ada di dada naga berusaha untuk membantu Cole, tapi akan membuat naga itu tetap hidup. Dagon pun memberikan tongkat sihirnya untuk membantu Merrick bertarung dengan naga, sedangkan Dagon berusaha mengalihkan perhatian. Serangan demi serangan pun diluncurkan, tapi karena salah strategi, Cole harus terbakar oleh semburan api naga. Melihat Cole hancur dan menghilang, Merrick sangat marah. Dia pun kembali bertarung dengan naga menggunakan kekuatannya sampai naga tersebut hancur dan yang tersisa hanyalah The Darkspore. Sesaat setelah itu, teman-temannya muncul termasuk dengan Cole yang ternyata masih hidup. Merrick yang senang pun langsung menghampirinya dan memeluknya. Merrick lalu bergegas untuk pergi menyelamatkan Cilla, tapi tidak dengan Dagon yang ia suruh untuk membawa pergi Darkspore. Merrick berpesan agar Dagon terus berlari dan jangan menengok ke belakang. Di tempat lain, Cilla terus merasakan sakit di tangan yang kemudian menjalar ke tubuhnya. Dia sudah memohon untuk dibunuh saja, tapi tiba-tiba Merrick, Ten, dan Cole datang. Di sini ternyata Kiskumen sudah tahu kalau Merrick akan menjebaknya, makanya ia menyuruh anak buah untuk menangkap Dagon yang berusaha melarikan diri. Ketika Kiskumen akan mengambil Darkspore, ternyata kantong yang diberikan kepada Dagon isinya palsu. Kiskumen pun marah hingga menguak suatu fakta yang sangat mengejutkan, di mana ternyata Cole telah berbohong, dan dia ini sebenarnya adalah orang suruhan Kiskumen untuk menjadi mata-mata. Tapi ternyata Cole melakukan itu juga gara-gara temannya telah disandra oleh Kiskumen. Cole pun meminta Kiskumen untuk membebaskan dirinya dan teman-temannya setelah memberikan Darkspore yang asli. Namun sialnya, Kiskumen mengingkari janjinya. Dia yang telah mendapatkan Darkspore tetap menyerang teman-teman Cole dan lanjut menyerang Merrick, hingga Merrick yang marah berhasil mengontrol kekuatannya dan balik menyerang Kiskumen. Perang antara tim Kiskumen dan tim Merrick pun terjadi, dan di tengah peperangan, Dagon yang masih marah berusaha menyerang Cole, tapi lelaki itu menyingkirkannya karena akan menyerang Kiskumen yang telah membohonginya. Di sini Cole berhasil menyerang Kiskumen dengan menancapkan pedang di perut Kiskumen. Namun Kiskumen juga berhasil menyerang Cole tepat di depan mata Merrick. Dia juga melihat teman-temannya terluka dan mulai tidak berdaya, apalagi Cilla yang tubuhnya hampir dipenuhi racun. Di akhir perang, Kiskumen berusaha untuk menyerap kekuatan dari Merrick. Namun Merrick masih bisa mengontrol kekuatannya, membuat Kiskumen menghilang sambil mengatakan bahwa ia akan kembali lagi. Perjuangan Merrick, Ten, Cilla, dan Dagon untuk mendapatkan The Darkspore dan mengalahkan Kiskumen masih berlanjut ya cok. Tapi sayangnya di film kali ini Cole harus mati terbunuh. Yah. Sok yang pengen lihat seri selanjutnya komen di bawah ya. Oke cok, saya rasa mengucapkan terima kasih. Bye and see you.